Chapter 299. Operasi Pemusnahan Orden 6. Saya tidak ingat kapan, tetapi saya mulai melihat kenangan masa lalu ketika saya menutup mata. Ibuku, yang akan tersenyum cerah bersamaku di pelukannya, taman yang biasa kami jalani, dan pemandangannya berlumuran darah, mati. Hujan yang turun selama pemakaman, kakak laki-laki saya yang memegang tangan saya saat dia mencoba menahan air matanya, dan diri muda saya yang membuat janji di depan makamnya. Saat itulah saya memutuskan untuk menjadi pahlawan. Saya memasuki Akademi Militer Agen untuk tujuan itu. Tapi suatu hari, pahlawan yang saya tidak tahu datang mengunjungi saya. Aku masih ingat seragam hitam yang mereka kenakan. Itu adalah seragam yang dipakai untuk meratapi hilangnya seorang kawan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa Opa berada dalam keadaan koma yang tidak ada harapan. Terkejut dan sedih membuat saya kewalahan, tetapi saya masih belum menyerah. Musuh-musuh masih hidup, di luar sana, berkeliaran. Saya percaya Opa akan pulih, bahwa jika saya bekerja keras untuk menjadi pahlawan, dia akan bangun dan memeluk saya. Dengan tekad dan harapan, saya memasuki Kyuk. Saat itulah saya pertama kali bertemu dengannya. Dia agak aneh. Dia membawa Opa selama pertemuan pertama kami dan bertengkar denganku. Dia memanggilku pemanah tanpa harapan dan menyuruhku berubah menjadi pedang. Aku benci dia sampai mati. Saya ingin mengalahkan dia sampai bubur jika memungkinkan. Tetapi waktu berlalu dan sebelum saya sadar, saya datang untuk tidak membencinya. Bahkan, aku mendapati diriku terus menatapnya. Aku ingin dia ada di sisiku. Saya masih tidak tahu mengapa. Kim Ha-jin, seorang pria misteri, bajingan yang membunuh Opa tanpa penjelasan. Meskipun saya sekarang tahu tindakannya dibenarkan, meskipun saya tahu dia memilih untuk tetap diam dan menanggung rasa sakit di tempat saya, jika seseorang bertanya kepada saya apakah saya membencinya, ya. Ya, saya mungkin membencinya sampai mati. Tetapi pada saat yang sama, saya mungkin mencintainya sampai mati. Petik 2. Aku melirik ke belakang saat aku terus berlari. Kim Ha-jin berlari sedikit lebih lambat dariku. Dia tidak melarikan diri, dan dari penampilannya, dia juga tidak berencana untuk melarikan diri. Jadi aku menghela nafas lega. Saya punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya, tetapi seperti yang dia katakan, situasinya tidak tepat. Kami terus berlari. Akhirnya, kami tiba di ruang tahta Orden. Campuran energi yang menakutkan mengalir dari Orden dan para pahlawan di dalamnya. Kami menghentikan langkah kami di dekatnya. Petik 2. Bisakah kamu melanjutkan? Kim Ha-jin bertanya padaku. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Lalu, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benak saya. Bagaimana suara Kim Ha-jin seperti biasanya? Tentu saja, jangan lari. Kim Ha-jin tersenyum suram pada jawabanku. Senyum sedihnya menyengat hatiku sedikit. Aku tidak bisa lari. Anda menaruh kartu pada saya. Petik 2. Oh ya. Kartu 8 bintang, Infinite Communication. Saya curiga Ekstra 7 memiliki semacam hubungan dengan Kim Ha-jin, tetapi ternyata mereka satu dan sama. Dengan kata lain, Kim Ha-jin yang menyelamatkan saya di Menara Harapan. Itu menyengat hatiku lagi. Hei kau. Tepat saat aku hendak mengatakan sesuatu. Wah. Seonggok besar daging tiba-tiba melesat keluar dari pintu kamar singgasana. Gumpalan daging, yang kemungkinan besar adalah manusia, berguling seperti bola bowling dan menabrak pilar pendukung. Siapa itu? Saat aku mengerutkan alisku, aku melihat Kim Ha-jin tersentak. Bukan itu dia, bajingan gila yang menyebut dirinya Chok Jung-yong. Petik 2. Petik 2. Ya, benar. Kamu juga kenal dia. Aku pernah melihatnya beberapa kali di menara. Itu dulu. Sikap tenang Kim Ha-jin tiba-tiba berubah. Sama seperti seorang pria yang melihat adegan horor, wajahnya berubah. Hei, Jin Sahyuk. Dia berteriak nama Jin Sahyuk. Jin Sahyuk mengerutkan kening dan membalas, bagaimana sekarang? Bisakah kamu membuat bunker dengan manipulasi realitas? Bunker? Ya, sesuatu yang bisa tahan terhadap bom nuklir. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi kebetulan saya memiliki sesuatu seperti itu. Bunker. Saya rasa saya punya satu. Petik 2. Saya mengeluarkan kartu. Itu adalah kartu bintang 8 yang saya dapatkan bersama dengan Infinite Communication. Sama dengan. Miracle Bunker, bintang 8 efektif, bagus. Konstruksi, Miracle Bunker, di area yang ditentukan selama 48 jam. Bunker ini bisa mengabaikan satu dampak besar. Pemanggilan kuat, Anda dapat dengan paksa memanggil hingga 30 sekutu yang dalam bahaya. Flow aliran waktu yang menguntungkan 10 detik di dalam bunker setara dengan 1 detik di luar. Sama dengan. Tapi untuk apa kamu tiba-tiba membutuhkan bunker? Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Kim Ha-jin melebar, dan dia dengan cepat mengambil kartu itu dari tanganku. Dia mengaktifkannya segera, lalu berkata sambil tersenyum, aku melihat masa depan dengan keahlian unikku. Ruang tahta. Heinkes Roh Baja, Immortal Chai Jochul, Guru Pidato Roh Island, Serigala Valhalla Yoshi-hyuk, Blitzkrieg Yu Jin Wong, Pemanah Ilahi Jin Seon, Pedang Sein Kim Suho, Senjata Kim Yong Jin.
Banyak pahlawan dikumpulkan di ruang tahta Raja Monster. Mereka semua berbagi tujuan yang sama, untuk membunuh Orden. Petik 2. Monster King Orden. Sebelum pertempuran terakhir dimulai, Heinkes memanggil nama Raja. Orden memberinya izin untuk berbicara dengan tetap diam. Mengapa kamu berusaha menaklukkan manusia? Itu adalah pertanyaan pertama Heinkes. Orden menjawab dengan ringan, karena mereka tidak bisa hidup berdampingan denganku. Petik 2. Dan mengapa itu terjadi? Itu adalah pertanyaan kedua Heinkes. Orden menjawab setelah keheningan singkat, bisakah kalian manusia hidup di dunia yang diperintah oleh monyet? Bisakah Anda menyerahkan ruang hidup Anda kepada mereka dan menyaksikan mereka mengoceh dengan kesombongan? Petik 2. Orden tidak bisa dengan jelas mendefinisikan perasaan yang dimilikinya terhadap kemanusiaan. Tetapi dia tahu bahwa, koeksistensi, hanyalah ilusi. Orden tidak tahan dengan dunia yang diperintah oleh manusia, dan manusia tidak diragukan lagi melihatnya sebagai ancaman. Petik 2. Jadi tidak ada ruang untuk negosiasi. Kali ini, suara yang agak kekanak-kanakan terdengar. Itu milik Komandan Gugus Tugas Khusus, Aileen. Dia berjalan dan berdiri di tengah ruang tahta. Memang, Orden mengangguk. Monster humanoid dan manusia tidak bisa hidup berdampingan. Itulah bagaimana kami diciptakan. Petik 2. Orden memberikan kesimpulan tegas. Sebagai tanggapan, para pahlawan mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke Orden. Orden menatap mereka dari singgasananya dan berpikir. Begitulah sifat manusia. Mereka sangat individualistis, namun ketika mereka berkumpul bersama di bawah tujuan bersama, mereka bisa memiliki keinginan yang kuat. Ini tidak diragukan lagi perbedaan terbesar dan paling kritis antara monster humanoid dan manusia. Saya mengerti sekarang. Mengerti apa? The Monster King menatap manusia dengan tatapan yang lebih tajam. Dia merasakan sesuatu yang mendidih di dalam hatinya. Itu bisa berupa kemarahan, kesedihan, pengunduran diri, atau kegembiraan. Apapun masalahnya, Orden mengumpulkan emosi yang menggeliat di dalam hatinya dan meludahkannya. Namaku Orden. Raungannya mengguncang bumi dan terdengar melintasi langit. Aku, Raja Monster. Gelombang kekuatan sihir meledak dari tubuh Raja. Gu. Resonansi kekuatan sihir menghancurkan bumi dan menyebabkan langit berubah warna. Kim Suho mengayunkan pedangnya ke kekacauan yang terbentuk. Tetapi pada saat itu, embusan angin menghantam serangannya. Petik 2 tanda seru petik 2. Kururu. Pembantu Orden yang paling setia, monster humanoid menyerupai belalang sembah, Kuru-Kuru, muncul. Kuru-Kuru menembak ke arah Kim Suho dan mengayunkan kaki depannya. Kururu. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, ratusan sabit menebas dalam waktu kurang dari 1 detik. Kuru-Kuru memberikan segalanya untuk menghalangi Kim Suho. Kamu siapa? Abaikan. Pidato Ro Aileen mendorong Kuru-Kuru pergi, tapi sudah terlambat. Petik 2. Cih. Kekuatan sihir Orden yang kacau muncul, dan Kim Suho tidak punya pilihan selain menonton ledakan kekuatan sihir Raja Monster yang tak menyenangkan. Cua. Cahaya luar biasa dari kekuatan sihir yang meledak menelan dunia. Petik 2. Petik 2. Kim Suho perlahan membuka matanya. Langit-langit putih memenuhi matanya. Dia tidak tahu di mana dia berada, tetapi dua wajah yang familiar segera muncul. Itu Chae Nayun dan Kim Hajin. Kamu sudah bangun. Ini dia lagi dengan aksi kerenmu. Kim Hajin dan Chae Nayun berbicara. Hah? Kim Suho terangkat seperti pegas. Apa yang kalian lakukan di sini? Kita bisa membahasnya nanti. Bagaimana tubuhmu? Petik 2. B. Tubuh. Saya pikir tidak apa-apa. Petik 2. Kim Suho tersentak kaget dan melihat sekelilingnya. Di ruang seperti bunker, beberapa pahlawan berbaring tak sadarkan diri. Apa yang terjadi? Chae Nayun menjawab pertanyaan Kim Suho, kami menyelamatkan semua orang sebelum kekuatan sihir Orden padam, tetapi sepertinya hanya terkena itu menyebabkan kerusakan mental. Semua orang masih tidak sadar. Petik 2. Kim Hajin kemudian menjelaskan bahwa mereka berada di dalam bunker yang dibuat oleh kartu bintang 8. Sebagian besar personil penting dipanggil di sini, di mana aliran waktu akan membantu mereka pulih lebih cepat, dan sisanya dikirim ke kapal Genklope. Petik 2. Apa yang terjadi di luar? Kim Suho bertanya dengan wajah tercengang. Belum 5 menit, jadi jangan khawatir. Operasi masih berlangsung. Petik 2. Heinkes, Chae Jochul, Aileen, Yo Si-hyuk, Yo Jin-wong, dan Jin Se-yeon. 6 di atas telah selamat dari ledakan dan berada di tengah pertempuran Orden. Kalau begitu aku juga harus. Sebelum itu, Kim Hajin memberi Kim Suho ramuan pemulihan dan kekuatan. Terima kasih. Kim Suho minum ramuan itu tanpa ragu-ragu. Cairan panas menjalari tubuhnya. Kim Suho memejamkan mata dan merasakan kekuatan kembali ke tubuhnya. Bagaimana perasaanmu? Petik 2. Bagus. Kim Suho mengerutkan alisnya saat dia berbicara, tapi dari mana kamu berasal? Saya. Ya, Kim Hajin. Ya, katakanlah aku berada di tengah-tengah pelatihan. Kim Hajin menyeringai dan meletakkan tangannya di bahu Kim Suho. Kita bisa membicarakannya nanti. Saya membangunkan hadiah lain saat saya berlatih. Petik 2. Hadiah. Lagi. Yap,
dan yang ini akan berguna saat kamu melawan Orden. Bagaimana hadiah Anda membantu saya? Petik 2. Sini. Kim Hajin menampilkan jendela holografik menggunakan jam tangannya. Sama dengan. Kendala dan amplifikasi, peringkat tinggi. Kekangan. Asteris terapkan, kendala, sementara ke tubuh pengguna. Aplikasi. Asteris secara sementara meningkatkan kekuatan target secara proporsional dengan kendala yang diterapkan. Pertukaran yang menguntungkan. Asteris tingkatkan kinerja, amplifikasi, sebesar 77%. Pengurangan efek samping. Asteris efek samping dari hadiah ini, termasuk periode cooldown, sedikit meningkat. Sama dengan. Aku mencatat efek hadiahku. Kim Suho menatap jendela dengan linglung. Diperkuat dengan keberuntungan, kendala dan amplifikasi adalah hadiah tipe penggemar yang berisiko tinggi, pengembalian tinggi. Setelah memberi Kim Suho waktu untuk membaca hadiah, Kim Hajin memulai penjelasannya. Kamu tahu bagaimana orang mengatakan, ya, dan, ya, memiliki arti yang berbeda dalam bahasa Korea. Pikirkan tentang kata, target, di sini. Petik 2. Mata Kim Suho tertuju pada kalimat yang ditunjuk Kim Hajin. Aplikasi. Asteris sementara meningkatkan kekuatan target secara proporsional dengan applied kendala, yang diterapkan. Kendala ditempatkan pada, target, yang tidak harus menjadi saya tentu. Kim Suho dengan cepat mengerti apa yang disiratkan Kim Hajin. Amplifikasi. Dapat digunakan untukmu. Kim Hajin tersenyum. Aku akan menyerahkan orden kepadamu. Kemampuan unik SWOT Sein adalah sesuatu yang tidak bisa aku tiru, dan aku sudah menggunakan pembalikan waktu juga. Jadi, Kim Suho adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Saya menempatkan diri saya di bawah batasan seminggu. Dengan ini, saya tidak akan bisa menggunakan diri saya selama seminggu. Dengan membatasi segala sesuatu tentang saya memberikan amplifikasi eksplosif kepada Kim Suho. Dorongan yang didapatnya tidak mengejutkan. Kekuatan sihir emas, otoritas Sein pedang, dan Misteltein yang sekarang membawa kekuatan harapan. Dengan semua ini diperkuat, saya yakin bahwa Kim Suho tidak akan kalah dari Orden. Sampai jumpa lagi. Saya pasti akan menang. Kim Suho pergi dengan kata-kata itu. Chae Nayun juga pergi bersamanya. Tunggu aku kembali. Anda dan saya punya banyak hal untuk dibicarakan. Setelah mengirim Kim Suho dan Chae Nayun, saya perlahan-lahan merasakan detak jantung saya melambat. Mata saya tertutup dan napas saya menjadi samar. Selama seminggu, saya akan tertidur lelap. PF. Aku menyeringai. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, semuanya akan berakhir pada saat aku bangun. Kim Suho akan mengalahkan Orden, dan Chae Nayun berpotensi belajar lebih banyak dari tuannya, Heinkes. Tidur dan meminta pemeran utama membersihkan masalahnya. Akhirnya, perkembangan kisah ekstra suka. Saya melakukan semua yang saya bisa, jadi saya tidak merasa buruk. Petik 2. Hajin. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di telingaku. Pikiranku terbangun dari suara yang kukenal. Bos. Iya, ini aku. Aku bisa mendengar suaranya, tetapi aku sudah lama kehilangan penglihatanku. Saya mengangkat tangan saya ke arah suaranya. Sensasi kulit yang lembut dan dingin menyentuhku. Itu mungkin pipi bos. Petik 2. Sudah lama. Iya nih. Di mana Anda selama ini? Apa yang terjadi dengan Bel? Petik 2. Yah, kau tahu, aku membalas Bel. Saya bertarung dengannya, menang, dan melarikan diri. Petik 2. Sangat, haha. Bos tertawa senang mendengar jawaban saya. Saya juga tersenyum kecil. Petik 2. Tapi bos. Sensasi lembut menyentuh bagian belakang kepalaku. Saya mungkin dalam pelukan bos. Saya ingin menikmati perasaan ini sedikit lebih lama, tetapi mungkin tidak akan lama sampai saya pingsan. Aku terlalu mengantuk. Aku tahu, kamu terlihat mengantuk. Apakah Chok Jung Yong dan Jain baik-baik saja? Bunker itu terlalu sunyi. Karena semua orang harus tidur, bertanya tentang mereka tidak boleh menimbulkan kecurigaan. Mereka berdua aman di dalam bunker. Chok Jung Yong pergi beberapa saat yang lalu, mengatakan dia ingin melawan Orden. Petik 2. Kalau begitu, aku akan tidur. Segera, seluruh indera saya mulai menghilang. Saya tidak bisa bergerak lagi, dan pendengaran saya perlahan memudar. Kali ini, aku akan tidur sedikit lebih lama dari biasanya. Sekitar seminggu. Anggap saja sebagai hibernasi musim dingin. Petik 2. Ya. Tangan hangat bos membelai rambutku. Kalau begitu sampai jumpa, bos. Petik 2. Ya, sampai nanti. Saya santai dan membiarkan diri saya pergi. Kesadaran saya berserakan dalam pelukan bos yang dingin namun hangat. Tetapi sebelum kesadaran saya sepenuhnya menghilang. Petik 2. Aku ingin melihatmu. Kata-kata terakhirnya mengalir ke telingaku. Langit di atas Afrika. Di sisi lain, Bel datang ke Afrika dengan rekannya. Sebenarnya, dia ingin tetap di dalam tempat kudusnya sampai kematian Orden, tetapi kawannya, Yi Yeonjun, membujuknya sebaliknya. Apakah Anda benar-benar perlu menonton langsung? Yi Yeonjun tidak menatap Bel yang menggerutu.
Percayalah kepadaku, mayat Monster King akan memiliki nilai yang sangat besar bagi kita. Petik 2. Yi Yeonjun hanya tertarik pada satu hal, mayat Orden. Bell tidak tahu apa yang dia rencanakan untuk dilakukan dengannya. Tetapi itu diharapkan dari inkarnasi ketamakan yang bahkan Baal akan terkejut dengannya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu bertemu Byul? Yi Yeonjun dengan ringan menepis kekhawatiran Bell. Kalau begitu kita akan bertemu. Mengapa saya harus khawatir tentang itu? Petik 2. Petik 2. Baiklah. Bell menyerah. Dia tahu pria seperti apa Yi Yeonjun. Apakah objek atau seseorang, dia adalah tipe yang tidak puas sampai dia mendapatkannya. Serakah adalah cara yang bagus untuk menggambarkannya. Sebenarnya, itu lebih seperti penyakit mental. Ayo turun, Bell. Ya. Kedua pria itu mendarat di tanah Afrika. Ledakan kekuatan sihir, Orden baru saja menyapu tanah, membuatnya bersih tanpa kotoran. Jadi, bos, apa rencana kita? Bell menggunakan judul, bos, untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Yi Yeonjun sepertinya juga menyukainya saat dia menjawab sambil tersenyum. Sederhana, kami akan menunggu sampai Orden mati dan mengambil mayatnya. Petik 2.